Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulaika, siswa Latsar CPNS Kementerian Pertahanan, gelombang 5, kelompok 2. Di sini saya ingin menjelaskan tentang etika publik. Yang pertama ada kode etik dan kode etik profesi. Kode etik adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Kode etik profesi ini dimaksudkan untuk mengatur tingkah laku atau etika suatu kelompok khusus dalam masyarakat melalui ketentuan tertulis yang diharapkan dapat dipegang teguh oleh sekelompok profesional tertentu. Sedangkan etika publik itu sendiri adalah pencerminan tentang norma yang menentukan benar atau salah, baik atau buruk, perilaku, tindakan, dan keputusan dalam merumuskan kebijakan publik dengan tujuan menjalankan tanggung jawab sebagai pelayan publik. Yang berikutnya, nilai-nilai dasar etika publik. Memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi negara Pancasila, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik, memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun, mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama, mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai, mendorong kesetaraan dalam pekerjaan, meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir. Berikutnya ada bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya. Yang pertama, pentingnya kode etika dalam urusan publik. Jika aparat pemerintah maupun masyarakat sudah memiliki dasar norma etika yang kuat, ketaatan terhadap norma hukum akan mengikuti, dan biasanya korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, atau bentuk-bentuk penyimpangan lain akan dapat dicegah sejak dini. Yang kedua, penggunaan kekuasaan legitimasi kebijakan. Para pemegang kekuasaan diharapkan memperlihatkan legitimasi sosiologis, legitimasi legal formal, atau norma-norma prosedur, dan yang paling pokok adalah legitimasi etis, karena penggunaan kekuasaan yang terbaik adalah yang memiliki landasan legitimasi etis yang kuat. Yang ketiga, konflik kepentingan. Konflik kepentingan adalah tercampurnya kepentingan pribadi dengan kepentingan organisasi yang mengakibatkan kurang optimalnya pencapaian tujuan organisasi. Yang keempat, sumber-sumber kode etik bagi ASN. Sumber-sumber kode etik bagi ASN diantaranya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1959 tentang Sumpah Jabatan PNS dan Anggota Angkatan Perang. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975 tentang Sumpah atau Janji PNS. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS. Yang keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Etik PNS. Yang kelima, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Yang keenam, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Berikutnya, refleksi nilai-nilai atau testimoni. Implementasi nilai etika publik diartikan sebagai suatu susunan prinsip-prinsip moral dan nilai, pencerminan tentang norma yang menentukan benar atau salah,
baik atau buruk perilaku, tindakan, dan keputusan dalam merumuskan kebijakan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.